Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia, pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Hal ini yang harus kamu lakukan saat melakukan wawancara. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama, apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara atau hal yang bersifat umum, seperti apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua adalah berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaan, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Kata tanya bagaimana berfungsi menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kita akan membahas materi kerusakan lingkungan.
Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa atau hewan. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Kali ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Secara umum, tumbuhan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah akar, batang, dan daun. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Sedangkan batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Sedangkan daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar, yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu, contohnya adalah padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya adalah pohon mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Fungsi dari akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Akar gantung atau akar udara berfungsi mengambil uap air dari udara, contohnya adalah pohon beringin. Sedangkan akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya adalah pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya adalah akar papan atau banir. Berfungsi membantu tegaknya tumbuhan, contohnya adalah akar pohon kenari dan pohon randu. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contoh tumbuhan, akar pohon bakau dan pandan. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah seperti yang terlihat pada gambar di depan ini. Fungsi dari batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu dan tanaman sagu. Adapun jenis-jenis batang yang pertama adalah batang berkayu. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua adalah batang basah dan berongga. Contohnya adalah daun seledri, sayur sawi, dan lain sebagainya.
Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari sebagai bahan baku salah satunya. Fungsi dari daun sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun yang menyirip, contohnya adalah daun jambu dan daun rambutan. Tulang daun melengkung seperti daun sirih. Tulang daun sejajar seperti daun jagung dan daun padi. Tulang daun menjari seperti daun pepaya dan daun singkong. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Berfungsi sebagai menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua adalah kelopak. Kelopak bunga melindungi bunga sebelum mekar. Yang C atau yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai menarik perhatian polinator seperti kupu-kupu, lebah, dan hewan lainnya. Yang D atau yang keempat adalah benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi jantan pada tumbuhan. Yang kelima atau yang E adalah putik. Putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Perhatikan bagian-bagian dari buah. Yang pertama adalah kulit buah yang biasa kita lihat dari luar. Kemudian yang kedua adalah daging buah. Biasanya pada buah ini yang sering kita makan atau kita konsumsi, yaitu dagingnya. Yang ketiga adalah biji. Biji pada tumbuhan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kenampakan alam, dan pemanfaatannya. Kenampakan alam yang pertama yang akan kita bahas adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Di dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan tanaman teh. Kenampakan alam yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Adapun hasil pertanian di dataran rendah antara lain adalah padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Tebu, kelapa sawit,
Hasil peternakan di dataran rendah antara lain adalah kambing dan ikan lele. Sedangkan mata pencaharian penduduk di dataran rendah adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Penampakan alam selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama, sebagai tempat budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Yang kedua adalah pembuatan garam. Pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat di mana kapal-kapal berhenti, seperti misalnya bus, tempat berhentinya adalah terminal. Nah, untuk kapal, tempat berhentinya itu dinamakan pelabuhan. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di dataran pantai antara lain sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Semuatan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tetapi kita juga mempunyai kewajiban dalam menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua.